Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahap 1, kita backup data dari lokal disk C ke lokal disk D. Caranya kita klik File Explorer, kemudian lokal disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya lokal disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default seluruh data yang ada di lokal disk C sudah terbackup semua ke lokal disk D ya teman-teman. Backup data lokal disk C ini sifatnya hanya untuk berjaga-jaga ya teman-teman. Berjaga-jaga apabila saat update nanti kita mengalami kegagalan. Jadi data kita benar-benar aman ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 11 original. Caranya kita koneksikan terlebih dahulu internetnya. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita cek tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita. Caranya kita klik File Explorer, kemudian this PC kita klik kanan, kemudian Property. Di sini terlihat ya teman-teman, edisinya Windows 10 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Bagi teman-teman yang laptop atau komputernya terinstall 32 bit, tidak bisa diupdate ke Windows 11 menggunakan cara ini ya. Setelah kita tahu properti Windows kita close dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 11 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 11 dari situs resminya microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita klik select download. Selanjutnya kita pilih Windows 11 Multi Edition ISO. Selanjutnya kita klik download now.
Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya teman-teman. Selanjutnya kita klik confirm. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, Windows 11 hanya ada 64 bit ya. Selanjutnya kita klik download. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 11 original sudah mulai terdownload. Di sini saya anggap ISO Windows 11 original sudah terdownload ya teman-teman. Apabila sudah terdownload, Google Chrome kita close. Selanjutnya kita cek file yang baru saja kita download. Caranya kita klik File Explorer, kemudian download. Di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 11 original sudah terdownload. Selanjutnya File Explorer kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita cek kapasitas lokal disk C. Caranya kita klik File Explorer, kemudian disk PC kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman kapasitas lokal disk C. Apabila kapasitas lokal disk C kosong kurang dari 40 GB, saya sarankan jangan diupdate menggunakan metode ini ya. Karena beresiko gagal sebab kekurangan space ya teman-teman. Setelah kita tahu, File Explorer kita close. Di tahap 4 kita update Windows 10 ke Windows 11. Caranya kita klik File Explorer, kemudian download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 11 original. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian ekstrak file, kemudian OK. Setelah terekstrak kita rename ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya sisakan Win 11 ya teman-teman. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita pindahkan ke lokal disk C. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian cut. Selanjutnya lokal disk C kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Selanjutnya kita jalankan command prompt. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu C.2 backslash win11 backslash setup.exe spasi slash product
spasi server, kemudian enter. Nah, apabila tampil seperti ini, Chengho Setup Download Update, kita klik ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih Not Regno. Selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya kita klik Accept. Nah, untuk keep file, setting, dan apps, artinya data kita, pengaturan, dan aplikasi kita tidak akan terhapus ya teman-teman. Selanjutnya keep personal file only, artinya hanya data kita saja yang tidak akan terhapus ya teman-teman. Selanjutnya nothing, artinya semuanya akan terhapus ya. Di sini saya akan memilih keep file, setting, dan apps ya teman-teman, agar data saya, pengaturan, dan aplikasi saya tidak terhapus ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila keep file, setting, dan apps sudah terchecklist, selanjutnya kita tinggal klik install. Maka secara otomatis proses install atau update-nya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15-30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Nah, apabila tampil choice privasi setting seperti ini, selanjutnya kita klik next ya teman-teman. Kemudian next lagi. Kemudian kita klik accept ya teman-teman. Maka secara otomatis desktop Windows 11 akan tampil ya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, aplikasi saya masih utuh semua ya, tidak ada yang terhapus. Di tahap 5 kita cek data dan driver Windows 11. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian kita klik Download. Di sini terlihat ya teman-teman, data saya masih ada. Kemudian kita klik dokumen. Di sini data saya juga masih ada ya teman-teman. Selanjutnya kita klik pictures. Di sini foto-foto saya juga masih ada ya. Selanjutnya kita klik musik. Di sini audio saya juga masih ada ya teman-teman. Selanjutnya kita klik video. Di sini video-video saya juga masih ada ya teman-teman. Selanjutnya kita cek driver. Caranya this PC kita klik kanan. Kemudian show more option kita klik. Kemudian manage. Selanjutnya device manager kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman,
Seluruh driver saya tidak ada yang tanda seru kuning ya. Artinya tidak ada driver yang terhapus ya teman-teman. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya kita hapus folder Win11 ya teman-teman. Caranya drop down disk PC kita klik. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian folder Win11 kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, di sini juga terlihat folder windows.all ya, teman-teman. Ini merupakan Windows 10 yang baru saja kita gantikan dengan Windows 11 ya. Untuk folder windows.all ini jangan terburu-buru dihapus ya, teman-teman. Teman-teman bisa rasakan dulu menggunakan Windows 11. Apabila teman-teman menggunakan Windows 11 tidak nyaman, teman-teman bisa downgrade ke Windows 10 kembali, asalkan folder windows.all ini masih ada, dan masanya kurang dari 10 hari ya teman-teman. Tetapi apabila teman-teman sudah nyaman menggunakan Windows 11, untuk folder windows.all ini silahkan dihapus ya. Untuk link tutorial cara menghapus folder windows.all di Windows 11 sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya file explorer kita close. Nah, sampai sini update dari Windows 10 ke Windows 11 tanpa TPM 2.0 sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman silahkan rasakan sendiri menggunakan Windows 11 ya. Lalu bagaimana jika kita tidak nyaman menggunakan Windows 11 dan ingin dikembalikan ke Windows 10? Caranya kita klik Start, kemudian Setting kita klik, kemudian Sistem kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian Recovery kita klik, kemudian Go Back kita klik. Nah, di sini kita checklist salah satu ya, teman-teman. Di sini saya pilih Windows 10 lebih cepat. Selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya kita klik No Thanks. Selanjutnya kita klik Next. Kemudian kita klik Next lagi. Kemudian kita klik Go Back to Windows 10. Maka secara otomatis proses downgrade atau rollback-nya berjalan ya teman-teman. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 10 sudah tampil ya teman-teman. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman, aplikasi saya yang terinstall pada Windows 10 sebelum di-upgrade masih utuh semua ya. Selanjutnya kita cek data kita. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian kita klik Dokumen.
Di sini terlihat ya teman-teman, data saya masih ada. Selanjutnya kita klik download. Di sini juga terlihat ya teman-teman, data saya masih ada. Selanjutnya kita klik musik. Di sini data saya juga masih ada ya teman-teman. Selanjutnya kita klik pictures. Di sini foto-foto saya juga masih ada ya teman-teman. Selanjutnya kita klik video. Di sini video-video saya juga masih ada ya teman-teman. Selanjutnya kita cek driver kita ya teman-teman. Caranya di PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya kita klik device manager. Di sini terlihat ya teman-teman, driver saya tidak ada tanda seru kuning. Artinya tidak ada driver yang terhapus ya teman-teman. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Dan file explorer juga kita close. Sekian ya teman-teman cara update Windows 10 ke Windows 11 tanpa TPM 2.0 dan cara mengembalikan Windows 11 ke Windows 10 ya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.